Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi shahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala hadhihi minasyakirin wasyahidin. Amma ba'd. Pemirsa Habib Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan memasuki bulan mulia, bulan yang menjadi penghulu para bulan. Bulan yang sering disebut Sayyidus Suhur. Bulan yang setiap helaan nafas kita, setiap detik, setiap jam, setiap waktunya bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka serta diikatnya syaitan. Bulan yang dimana apabila kita mengerjakan amalan-amalan sunnah maka kemudian diberikan pahala amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mampu menjalani, menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kiranya kita harus mempersiapkan diri kita agar kemudian betul-betul Ramadan bisa kita manfaatkan untuk amal-amal yang prestatif. Ramadan bisa kita manfaatkan agar kita bisa mendulang demikian banyak pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa kita manfaatkan, kita gunakan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum di bulan Ramadan. Maka pemirsa Habib Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 4 persiapan. 4 persiapan yang harus kita lakukan agar kita sukses menghadapi bulan Ramadan, agar kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa 4 persiapan itu? Yang pertama adalah persiapan iman kita. Allah menghususkan panggilan untuk ibadah saum di bulan Ramadan dengan sebuah panggilan yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Proses saum di bulan Ramadan adalah memproses diri seorang yang beriman agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Maka agar kita sampai kepada ketakwaan, jadikan diri kita orang-orang yang dipenuhi dengan keimanan. Karena hanya orang berimanlah yang akan bergembira untuk menghadapi bulan Ramadan. Hanya orang yang berimanlah yang akan terus berusaha memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jika orang tidak memiliki keimanan dalam dadanya, maka saum dan seluruh ibadah yang ada di bulan Ramadan hanya akan memberatkan dirinya, akan membuat dia tidak mau melakukannya, akan membuat dia melewatkan seluruh amalan-amalan di bulan Ramadan yang padahal Allah telah janjikan banyak lipat ganda pahala di dalamnya. Oleh karenanya, jadikanlah kita orang-orang yang terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan diri kita, keyakinan kita akan demikian maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, demikian maha asihnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menghadirkan bulan Ramadan untuk kita semuanya. Sehingga dengan keimanan itu maka kita akan memproses diri kita semaksimal mungkin agar kemudian berubah
menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan ilmu. Dalam menghadapi ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, kita butuh sekali ilmu yang benar tentang bagaimana kewajiban-kewajiban, apa yang menjadi syarat dan rukun dari ibadah kita di bulan Ramadan, apa yang bisa membatalkan ibadah kita di bulan Ramadan, apa yang mengurangi pahala yang ada di dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Karena manakala kita menjalankan ibadah kita tanpa iman dan tanpa ilmu, maka bisa jadi kemudian kita meninggalkan bulan Ramadan hanya menjadi orang-orang yang haus dan lapar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy. Banyak sekali orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan dari saumnya itu kecuali rasa haus dan lapar saja. Agar kita terhindar dari itu, maka kemudian penting tadi kita mendasari amal-amal bulan Ramadan kita dengan iman, dan juga mendasari seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan ini dengan ilmu yang benar. Karena kalau kita salah dalam menjalankan seluruh amalan-amalan tersebut atau tidak tepat sesuai dengan kaifiatnya, maka bisa jadi kemudian amalan-amalan tersebut tertolak dan membuat kita merugi karena sudah melakukan sebuah amal dan ternyata amal tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dasar iman dan ilmu, maka dari mulai sekarang terus kita melakukan proses belajar, lakukan proses tafakkur, lakukan proses tadabbur, lakukan proses kita bertanya kepada orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman terhadap ilmu-ilmu di seputaran amal-amal di bulan Ramadan. Minta juga kepada mereka agar kita kemudian dikuatkan, didoakan agar memiliki kekuatan iman, dan jadikan juga proses tanzurun, tafakur, tadabbur agar supaya iman kita semakin kuat, kokoh. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan kokoh sehingga mampu menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah persiapan iman dan ilmu, yang ketiga adalah persiapan fisik kita. Persiapkan karena kita akan menghadapi rangkaian amal kegiatan bulan Ramadan yang padat dari semenjak sebelum subuh, sebelum fajar sampai malam hari. Kita harus bangun lebih awal, dan kita harus kemudian mengisi hari-hari pagi dengan amal-amalan yang sangat banyak, tidak melanjutkan tidur kita yang tertinggal sebelumnya. Kemudian kita isi amalan-amalan wajib kita, amalan-amalan sunnah kita. Di malam harinya kita harus qiyamul Ramadan, salat tarawih. Kemudian kita mengisi mungkin dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan banyak berzikir. Kita mungkin akan tidur agak malam, maka ritme itu membutuhkan fisik yang lebih kuat sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita beralasan dengan sebuah pernyataan bahwa tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Kalaupun itu benar, maka maka lebih baik kita isi dengan bukan tidur, dengan amalan-amalan yang banyak sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita jalani hari-hari Ramadan itu dengan tidur karena fisik kita tidak mampu, fisik kita tidak kuat untuk menjalani ibadah-ibadah yang demikian banyak di bulan Ramadan. Lalu kemudian ibadah ini berlangsung selama 30 hari sehingga kita membutuhkan fisik yang terus konsisten, stamina yang demikian kuat sampai 30 hari. Jangan sampai kemudian kita hanya mampu 10 hari pertama kita sprint lari menjalankan seluruh amal dengan sebaik-baiknya, tapi kemudian semakin lama semakin mengendur, semakin lama semakin mengendur. 10 hari terakhir yang seharusnya kita sedang dalam peak performance dalam amal ibadah kita, malah kemudian menurun karena kita sudah kehabisan tenaga, fisik kita sudah habis, walaupun mungkin kita ingin sekali untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siapkan harta kita. Karena ada banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang membutuhkan
pengeluaran harta kita. Kita mungkin memerlukan peralatan-peralatan agar bisa menunjang ibadah Ramadan kita dengan lebih sukses. Kita juga harus mengeluarkan nanti zakat fitrah. Kita juga mungkin akan membutuhkan harta kita untuk bisa bersedekah setiap hari. Dan banyak sekali amal ibadah lainnya yang membutuhkan harta kita semuanya. Maka kemudian jika kita sudah mempersiapkan itu, maka kemudian insya Allah harta kita akan digunakan dalam segala amal-amal Ramadan yang pahalanya berlipat ganda, yang akan Allah berikan balasannya nanti di akhirat dengan sebanyak-banyaknya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa sukses di dalam Ramadan kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan untuk sampai kepada bulan Ramadan dan dijadikan Ramadan keselamatan bagi kita semuanya. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana. Dan kita persiapkan 4 hal tadi. Siapkan iman kita, siapkan iman kita, siapkan ilmu kita, siapkan fisik dan jasad kita, serta siapkan harta kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, tidak meninggalkan Ramadan hanya dalam keadaan lapar dan haus saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Para pemirsa Habib Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sukses menempuh Ramadan tahun ini. Nastaghfirullahi wa lakum wa minkum, fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.